Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang remaja Kristen yang disiplin. Nah, menurut tata bahasa Indonesia, disiplin salah satunya merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nah, nilai-nilai di sini berarti misalnya setiap jam 7 kurang di sekolah kita kan sudah diterapkan aturan untuk tidak terlambat. Nah, jadi setiap sebelum jam 7 itu kita sudah berangkat ke sekolah, sudah ada di sekolah. Nah, itu namanya disiplin. Ya. Nah, kemudian disiplin merupakan fondasi membangun karakter. Jadi di sini sangat penting sekali adanya disiplin itu ternyata sebagai salah satu untuk membangun karakter. Nah, kita melihat dari contoh di sini ya tentang perikop Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 23. Di sini dijelaskan dengan gamblang tentang bagaimana Daniel ini dihasut oleh orang-orang pada saat itu untuk dia supaya dijebloskan ke dalam penjara. Mengingat sosok Daniel ini sangat-sangat dicintai oleh Raja Darius pada waktu itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja menurut Benny Kogoya itu ada beberapa ciri khas, yaitu ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan pada norma, aturan, etika yang berlaku di masyarakat. Nah, ini nampak sekali bahwa faktor ketaatan dan kepatuhan ini perlu disoroti pada saat sekarang ini ya. Bagaimana masyarakat atau remaja Kristen itu harus taat pada norma, aturan, etika yang berlaku di masyarakat. Misalnya apa? Misalnya kalau tinggal atau menginap di satu keluarga lebih dari 24 jam itu harus lapor kepada RT setempat, misalnya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi ini sangat penting di sini ya. Bagaimana seorang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia. Nah, ini faktor setia di sini itu sangat penting. Sehingga orang tersebut karena terbiasa menjalankan kehidupan disiplin, maka dia pun mau tidak mau tetap itu menjadi tolak ukur dalam kehidupannya. Nah, seperti Daniel tadi ya, bahwa dia sudah menjalankan disiplin berdoa, disiplin selalu menyerahkan segala permasalahan kepada Tuhan. Maka ketika ada aturan-aturan baru yang diterapkan untuk bisa menggiring dia ke gua singa, maka dia tidak gentar sedikit pun, ya. Bahkan ketika di situ diceritakan bagaimana ketika Daniel ditangkap, dia sedang berdoa kepada Tuhan, maka dia pun menyerahkan dirinya. Oke, kalau saya mau ditangkap, silahkan, begitu ya. Maka dia pun dimasukkan ke gua singa. Harapannya singa-singa itu akan menerkam dia. Tetapi apa kenyataannya? Ketika sudah ditunggu 1 hari, kemudian ternyata singa-singa itu tidak menjamah dia sedikit pun, ya. Nah, kembali di sini bahwa loyal terhadap norma dan aturan ini sangat penting. Nah, yang ketiga, mampu membedakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan hikmat, ya.
bagaimana kita sebagai orang Kristiani diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi di sini kita bisa melihat membedakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, itu sangat penting. Misalnya di dalam kita pembelajaran sehari-hari sedang ulangan begitu, kita terus mengerjakan dengan tidak tengok kiri kanan, ya. Jadi kita tidak menyontek. Tetapi kalau kita tidak bisa membedakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka pada saat itu kita akan berpikir, aduh, tidak bisa nih jawabannya apa, langsung kita cari contekan. Nah, anak-anak sekalian, sangat penting di sini sikap disiplin itu. Selanjutnya kita harus mampu mengendalikan diri. Remaja Kristen di sini memang mempunyai sifat untuk pengendalian diri itu kurang. Jadi di sini diperlukan sekali sikap mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri dalam hal apa? Sebagai contoh, kita dalam situasi yang tidak menentu ini ya, karena virus corona ini membuat kita gampang terjebak dalam suatu situasi kondisi yang tidak baik. Misalnya kita jadi ikut-ikutan untuk memberitakan berita hoax, padahal kita tahu bahwa ini kita perlu mengendalikan diri. Atau kita emosi kita jadi terpancing ketika salah satu dari orang di sekitar kita mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik. Emosi-emosi kita yang meluap-luap ini kita harus bisa kendalikan dulu. Yang selanjutnya, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Jadi di sini dengan jelas kita akan mendapatkan banyak halangan-halangan. Oleh karena itu kita harus terus melatih dan membiasakan diri. Dengan melatih dan membiasakan diri untuk kita hidup di dalam kehidupan yang disiplin, maka bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Ibu akan minta kalian nanti memberikan masing-masing satu contoh, ya, dari semua hal yang sudah ibu kupas tadi. Kalian buat di buku latihan dan diberikan masing-masing satu contoh. Kemudian pada pertemuan mendatang kita akan membahasnya. Lanjut sekarang, mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Karena yang sedang kita bicarakan ini adalah remaja, maka perlu sekali ternyata membutuhkan disiplin diri. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama, mengapa? Remaja adalah makhluk individu dan sosial. Makhluk individu berarti dia mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Sedang makhluk sosial adalah remaja itu siap berinteraksi dengan remaja yang lain. Nah, dalam berinteraksi dengan remaja yang lain itu juga dibutuhkan sekali yang namanya disiplin diri. Kalau tidak, maka dia akan terjebak dalam atau mudah terjebak dalam suatu kegiatan yang bisa membuat dirinya menjadi tidak baik. Yang kedua, mengapa untuk membiasakan kebiasaan baik itu sukar? Mengapa untuk membiasakan kebiasaan baik itu sukar? Ternyata di sini ada 3 hal. Yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti malas atau keinginan melanggar aturan yang ada. Banyak ya sekarang kalau kita melihat situasi yang ada ini, banyak remaja-remaja Kristen yang ingin melanggar aturan yang ada. Misalnya di pertigaan atau perempatan itu kan ada lampu lalu lintas. Nah,
Ada lampu lalu lintas itu diadakan supaya untuk melatih semuanya menjadi disiplin begitu. Tetapi pada kenyataannya karena rasa keingintahuan anak remaja itu ada yang keinginan untuk melanggar. Nah, ketika melanggar itulah maka bisa terjadi kecelakaan, ya, bisa terjadi juga dia dikejar oleh polisi yang pada saat itu memang menyelinap supaya tidak kelihatan, tahu-tahu di belakangnya sudah ada polisi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menganggap norma sebagai beban hidup, bukan kesenangan. Jadi aturan-aturan yang ada itu melingkupi dia, membebani hidupnya, bukan karena kesenangan. Nah, ini yang membuat kenapa kebiasaan baik itu sukar untuk dilaksanakan. Yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini ternyata kalau dipikir-pikir ternyata memang benar. Kita bisa cepat bosan misalnya melakukan kegiatan yang sama itu terus begitu dalam waktu jangka yang lama. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita harus betul-betul bisa merefleksikan semua pembelajaran tentang disiplin ini di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan remaja kita ini menjadi betul-betul bisa bermanfaat baik buat diri sendiri, buat keluarga, buat masyarakat. Baik, sampai di sini pembelajaran dari Ibu. Kiranya dengan disiplin membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, tidak mudah menyerah, kehidupannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Tuhan